itu baru lewat sini naik sinyal atau naik apa ambil kuncinya yang kita gantung situ diambilnya bukannya dari kunci di silang itu kita sering ngambil dari kunci itu. Nah, saat itu mereka. Nah, siapa yang mengadahi kunci itu? Nah, mereka jual. Kan kunci are lo hete, gue di ketahuan gue jite di kunci ruang itu. Saya udah memadainya. Al, udah dipanggil lah. Jadi mungkin Alnya, Wedinya yang bilang. itu, Wedi itu kan dia pernah. Jadi aku itu kan upaya pokok mau tegi yang anakku deh pokoknya mereka. Kamu dia masih. Ada dua. Panjang sejarahnya tuh Pak. Dari gantung 1 dikeluarin, pindah ke tahap 2, dikeluarin juga lah. Dengan sama maling ya Pak. Anak pokok mandel kan ke TRT kok. Ya, mana Kayak mana itu? Terakhir ini kabarnya hanya di SDN 1. Ya, rasanya. Ya itu kan jadi nampak resah loh. Anak siapa tuh? Kakaknya Siti Pak. Kakaknya Siti. Yang dulu yang di pas dalam rumah kita ini rumahnya. Dulu di situ. Sekarang ada loh yang rumah halus yang mana tuh. Mau jalan tembusan ke sini yang biasa dilewatin menjadi sama Indonesia. Sekarang kalau sudah kemana? Kayaknya kan mana pasti yang kita lapor ke Kunci itu jangan dianak di samping. Yang hilang apa? jatuh nih Ambil pompa sama bola. Sama bola. Tapi kan caranya dia bahala. Jadi Makanya dia bayar ke bayar pompa karena dia tetap narain lagi jual. Barang berharga kepada yang ulat kan. Anu ini segala Makanya Ini panggil tinggal. bilang itu. Kenapa pipi kamu tuh di ada merah-merahnya di Itu bukan saya. Oh, kayak ya pipi kamu nih. ada gincu-gincunya di situ. Kita mulai lah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bersama-sama di sini membantu saya dalam diseminasi materi CGP saya yaitu modul 1.4 budaya positif, di mana nanti di sini akan dibahas tentang apa saja budaya positif, bagaimana cara pembiasaan budaya positif di sekolah, dan bagaimana cara penerapannya. Dan dengan judul berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan konsep-konsep inti modul 1.4 budaya positif di kelas. Cek. Dulu. Baik, jadi dalam modul 1.4 ini tentang budaya positif itu ada konsep inti yang kami pelajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol. 6, keyakinan kelas. Dan 7, segitiga restitusi. Di mana semua materi ini kembali lagi. Ini akan saling terkait antara satu dan yang lainnya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merujuk ke pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kan kita sekarang sudah tidak lagi menganggap murid itu semua sama, tapi masing-masing punya keunikan tersendiri seperti itu. Masing-masing punya kebutuhan belajar yang harus dipenuhi oleh guru. Next. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita memegang paham atau beranggapan bahwa guru mengontrol murid, atau ilusi anggapan kita seperti itu. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita, ayo kamu kenapa kayak gitu, gini, nah itu bisa merubah karakter dia ke depannya akan lebih baik seperti itu. Dengan ditakut-takutin seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita kan biasa terkontrol kita seperti itu. Kita orang dewasa berarti kita berhak mengatur dan memaksa anak seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di sini pengertian dari disiplin positif ini secara etimologi dia
dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah suatu proses belajar seperti itu. Agar dari memunculkan disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita membiasakan murid untuk bertindak secara bertanggung jawab tanpa mereka mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan penghargaan, ujian, maupun tanpa takut kena hukuman. Jadi memang dari motivasi dalam diri mereka seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu menahan diri dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasi intrinsiknya motivasi dalam diri, nggak ada unsur karena takut dihukum atau pengen dipuji seperti itu. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan. Contohnya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Contohnya seperti yang digaungkan oleh kurikulum kita selalu profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilai kebajikannya? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri dan kreatif. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nanti di penerapannya akan dijabarkan. Berakhlak mulia itu seperti apa? Contoh sopan santun. Nah, itu nanti mereka akan kita biasakan ke murid seperti itu. Kemudian ada primary religious program, ini untuk anak kelas bawah biasanya. Mereka belajar toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Seperti itu. Ini contoh nilai-nilai kebajikan. Selain ini masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang lain seperti itu. Ini contoh penerapan budaya positif yang kita lakukan biasanya. Mereka senyum sapa salam, membersihkan lingkungan, itu salah satu contoh budaya positif seperti itu. Contoh misalkan yang upacara bendera, dia mengambil nilai kebijakan apa? Nilai kebajikan apa yang diambilnya? Seperti itu. Bisa juga itu kan masuk ke nilai kebajikan nasionalis seperti itu. Ada yang beribadah, dia masuk ke beriman dan bertakwa tadi. Next, bisa. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi perilaku atau tindakan seseorang. Dari sini, seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu prinsip dasarnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Silakan, bisa. Dan nanti dibagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua itu penguasaan, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima kasih sayang dan rasa diterima. Jadi yang bertahan hidup itu contohnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan keselamatan. Untuk penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dapat melakukan sesuatu dengan benar dan didengar. Kemudian yang kebebasan, memiliki mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kasih sayang dan rasa diterima, itu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang terakhir kesenangan, bermain, humor, bercanda, antusiasme, tertawa, bergembira, dan bahagia. Jadi misalkan kalau ada anak di kelas itu yang bertindak di luar, ya dalam tanda kutip membuat masalah, temannya tertib, dia tidak tertib, nah kemungkinan dia sedang mencoba untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar dia, atau salah satunya, misalkan tentang kebebasan. Dia di kelas, dia pengennya itu, atau dia merasa bosan. Nah, dia merasa tidak punya pilihan lain selain mengikuti apa kata guru, jadi dia bosan. Akhirnya dia berbuat tindakan yang di luar aturan yang sudah sepakati. Nah, berarti kita sebagai guru bisa menarik kesimpulan mendiagnosa, oh dia ini
kenapa ya kira-kira bertindak seperti ini, seperti itu. Kebutuhan apa nih yang belum terpenuhi? Nah, kita bisa lihat itu. Kita tanya kenapa, oh ternyata dari hasil dialog kita tadi ternyata kebutuhan yang ingin dipenuhi dia adalah kebutuhan kesenangan. Jadi kita dalam pembelajaran bisa kita selingi dengan games atau apa yang menimbulkan kesenangan seperti itu. Untuk yang penguasaan yang paling sering saya alami di kelas itu yang kesenangan, kebebasan, sama penguasaan. Penguasaan itu maksudnya anak-anak itu ingin merasa dia bisa melakukan sesuatu dengan benar. Contoh, kita kasih mereka soal atau tugas, mereka bisa mengerjakan dengan baik. Nah, pekerjaannya baik, terus kita apresiasi, itu dia suatu kebutuhan buat dia. Tapi kalau dia nggak bisa-bisa, salah terus, itu nanti lama-lama dia akan frustasi dan muncul kayak berontak seperti itu dalam dirinya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang di luar kendali dirinya seperti itu. Makanya nanti arahnya ke diferensiasi. Jadi kita petakan kebutuhan murid dan kita ngasih tugas sesuai dengan kemampuannya. Silakan lanjut. Ini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dalam diri manusia. 2 merupakan faktor ekstrinsik, 3 merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, seperti yang di awal tadi, misalkan ada murid berperilaku baik, tapi karena takut kena hukum, itu ada. Itu faktor yang memotivasi dia. Kemudian ada juga yang untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misalkan dia selalu berpakaian rapi, mengerjakan tugas terus karena ingin dipuji. Wah, pintar, hebat ya, seperti itu. Nah, tapi kita tidak ingin siswa kita berlaku yang baik, tapi karena 2 faktor ini, faktor intrinsik. Tapi bukan berarti faktor intrinsik ini tidak boleh, tidak dibenarkan, enggak. Boleh, tapi harapan kita, anak-anak itu berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan karena ada motivasi intrinsiknya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Mereka percaya, oh kita harus jujur. Mereka jujur. Mereka percaya kita harus bertanggung jawab. Berarti mereka bertanggung jawab atas dasar kemauan mereka sendiri, bukan karena takut dihukum ataupun diberi imbalan seperti itu. Nah, kemudian ini dalam menerapkan budaya positif, kita ada posisi kontrol untuk guru. Itu ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, jadi kita akan kupas satu-satu. Jadi sebagai penghukum, guru sebagai penghukum itu biasanya dia akan melakukan tindakan-tindakan hukuman bisa fisik maupun verbal, bisa perbuatan maupun perkataan. Contoh misalkan, kenapa terlambat? Lari keliling lapangan 5 kali, nah, seperti itu penghukum. Nah, guru yang memposisikan diri sebagai penghukum biasanya dia mengharapkan di sekolah itu punya aturan yang baku, aturan yang kaku, sehingga setiap ada yang melanggar langsung dijatuhi hukuman. Harapannya supaya anak-anak disiplin, biasanya seperti itu. Nah, itu untuk penghukum. Nah, ini orang yang memposisikan, ini ciri-cirinya ya, sebagai penghukum dia akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nanti ada hukumannya seperti itu. Kamu selalu saja salah. Kenapa sih kamu itu nggak pernah melakukan sesuatu dengan benar? Kok salah lagi? Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kamu ini terlambat terus. Nah, seperti itu contohnya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Pokoknya semua harus ikut aturan saya. Nah, terus kita yang memposisikan diri kita sebagai penghukum. Lanjut, bisa. Kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Nah, di sini guru itu lebih lembut, tidak menghukum, tapi kamu kenapa sih seperti itu? Gak kasihan kah sama ibu? Kamu ini gini loh, seperti itu. Jadi kita memasukkan seolah-olah anak itu melakukan kesalahan yang seharusnya dia nggak lakukan, tapi kita besarkan kesalahannya sehingga membuat dia merasa bersalah seperti itu. Membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Nah, yang ditakutkan di posisi ini, anak-anak jadi merasa, memang kami ini seperti ini, memang kami ini bodoh, memang kami ini. Karena saya pernah mengalami dulu, jadi masuk kelas,
kenapa bapak mau mengajar kami seperti itu? Kami ini anaknya nggak bisa diatur, anak didik semua kami di sini seperti itu. Dulu pernah saya di sekolah yang lama. Nah biasanya guru membuat merasa bersalah itu ciri-cirinya dia akan mengatakan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya seperti itu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Kita mencoba menggali kesalahan dia, tapi kita menyudutkan dia seperti itu. Oh ini kamu salah nih seperti itu. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Dia merasa oh iya aku ini salah, oh aku ini memang nggak bisa apa-apa seperti itu. Negatif jadinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya seperti itu. Lanjut bisa. Nah yang ketiga sebagai teman ini banyak yang terjebak seperti itu, termasuk saya biasanya. Nah guru sebagai posisi teman ini dia tidak akan menyakiti, namun tetap berupaya mengontrol muridnya dengan cara yang persuasif, lebih lembut. Jadi biasanya ciri-cirinya mereka berkata, ayo bantulah demi bapak, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, seperti itu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Seperti itu dia pendekatannya sebagai teman. Dicoba dulu. Ayo kenapa kamu kayak gitu? Harusnya kamu nggak seperti itu biasanya. Nah hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, seperti itu mereka merasa dikecewakan. Nah itu juga pernah terjadi pada saya pribadi juga. Waktu dulu pertama saya di sini. Saya menerapkan seperti itu untuk mendekati mereka. Bila mereka berbuat salah, saya nggak bisa apa-apa. Ya itu kan salah kalian. Nah, akhirnya mereka merasa saya berkhianat seperti itu. Jadi mereka lama itu mereka nggak mau menerima saya lagi. Tapi setelah didekatin lagi bisa normal kembali. Lanjut bisa. Kemudian sebagai pemantau. Nah di sini pemantau berarti pengawas. Jadi dia mengetahui di sekolah ada aturan, hampir mirip penghukum, tapi dia tidak menghardik, maksudnya tidak kasar bahasanya. Cuma misalkan contoh, kalau ada yang datang, misalkan sebut nama ya, misalkan si Eja biasanya, saya Eja, kamu tahu aturannya jam berapa sekarang? Jam berapa kamu datang? Ya, sekarang kamu bersihkan WC, misalkan seperti itu. Sudah ada aturannya, sudah ada konsekuensinya kalau dia melanggar aturan itu, seperti itu. Biasanya pemantau cuma seperti itu. Jadi ciri-cirinya mereka kan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, seperti itu. Misalnya di kelas, ayo kamu tugasnya nggak dikerjakan, konsekuensinya apa? Nah, itu mereka langsung tahu seperti itu. Nah, itu posisi kita sebagai pemantau. Nah, kemudian posisi kita sebagai manajer. Nah, dalam sebagai guru, ini adalah posisi yang ideal buat kita, di mana di posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi kalau ada sesuatu permasalahan, guru berdialog dengan murid dan menanya, kenapa kamu membuat kesalahan? Alasannya apa? Kita tanya latar belakang dia berbuat tindakan itu apa. Kemudian kita menenangkan dulu dia, baru kita tanya keyakinan kita apa, keyakinan yang kamu yakini apa, seperti itu, nilai kebajikannya apa, seperti itu. Contoh kayak Eza yang terlambat tadi. Ya, kenapa kamu terlambat ya? Nah, terus kita tanya lagi. Nah, itu tekniknya nanti menggunakan segitiga restitusi. Ada nanti akan kita bahas di akhir. Jadi, contoh seorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini kuncinya sebagai posisi manajer. Jadi kita nanya ke anak yang sudah melakukan tindakan di luar aturan, kita tanya ke dia, tindakannya benar apa enggak? Oh tidak benar, ternyata menghasilkan masalah. Nah, kira-kira apa tindakan kamu untuk memperbaikinya? Nah, jadi bukan kita yang memberikan hukuman atau ngasih solusi, tapi murid kita yang kita pancing untuk memikirkan solusi untuk dari tindakan dia. Seperti yang memecahkan kaca kemarin misalkan, oh Pak, ganti Pak misalkan, ya silahkan dia gimana caranya dia mengganti, seperti itu. Misalkan dia menabung untuk beli kaca misalkan, seperti itu. Nah seperti itu. Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya
Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, ini ada sedikit quiz. Posisi kontrol, apakah aku? Kira-kira yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia mengambil posisi sebagai apa? Buat rasa bersalah. Benar ya. Karena saya kecewa itu tadi ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa? Penghukum. Oke. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Nah, itu adalah ciri atau kunci utama posisi sebagai manajer, yaitu menawarkan atau memancing siswa untuk mencari solusi dari tindakan yang dia lakukan. Ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Posisi apa kira-kira? Sebagai teman. Nah, yang terakhir baru sebagai pemantau. Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Next. Di sini ada keyakinan kelas. Ini fotonya proses kami membuat keyakinan kelas di kelas 6. Mereka berdiskusi tentang aturan apa saja. Jadi pertama saya minta untuk membuat satu paragraf kelas ideal seperti apa yang mereka inginkan. Pengennya kelasnya seperti apa. Mereka berdiskusi, menuliskan harapannya, kemudian membuat aturan, dan dari aturan tadi kami buat menjadi kalimat atau kata-kata dari keyakinan kelas. Jadi terpilihlah keyakinan kelasnya, bertanggung jawab, sopan santun, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai, tolong menolong dan disiplin. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan aturan kelas? Nah, di sini kalau dulu kita kenalnya aturan kelas kan. Kenapa sekarang keyakinan kelas cuma ganti kata aja seperti itu? Ternyata filosofinya nggak cuma ganti kata. Kalau aturan kelas itu kesannya seperti kita sebagai guru yang membuat aturan. Padahal biasanya kita nawarkan juga ke anak-anak ya. Jadi itu masalah bahasa. Jadi kalau aturan itu seolah-olah kita yang membuat aturan, anak-anak mengikuti. Kalau tidak mengikuti akan ada sanksi atau hukuman seperti itu. Makanya dirubah jadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu kenapa? Satu bersifat abstrak, dua pernyataannya universal, tiga dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak ada kata tidak. Misalkan aturan mereka membuang sampah di tempatnya. Habis itu membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kita ambil kata nilai-nilai kebajikannya yaitu menjaga kebersihan. Nah, jadi sifatnya positif, tidak ada kata tidak di situ. Kalau tidak kan negatif. Dan sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, melibatkan semua murid dalam pembuatannya. Ini kuncinya tentang keyakinan kelas, yaitu kita melibatkan anak-anak dalam membuat aturan dan keyakinan tadi, dan disepakati dan diyakini bersama untuk kemudian diterapkan bersama. Nah, di sini materi terakhir yaitu segitiga restitusi, di mana yang tadi yang sebagai posisi manajer kita akan menerapkan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi menstabilkan identitas tadi seperti apa? Seperti itu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat salah itu wajar karena kita belajar. Nah, jadi kalau ada anak yang membuat salah, ya wajar aja seperti itu. Kita nggak usah langsung memarahin atau apa, tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Karena seperti apa? Contohnya dialog yang dilakukan guru, kita berdialog kalau anak berbuat salah itu kita menguatkan dulu, menguatkan mentalnya nih, batinnya seperti itu. Ini sudah berbuat salah, gimana? Kita tanya alasannya apa, seperti apa. Kemudian kita dialog sama dia. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, terus di sini kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi di sini kita mencari solusi. Nah, itu harapannya kita bisa membuat anak itu tidak merasa dia dipojokkan, dia yang salah, dia yang pokoknya perasaan dia yang tadinya berbuat salah kita stabilkan menjadi orang yang kalau kata di CGP itu menjadi yang berhasil seperti itu. Nah, kemudian
itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan setiap perilaku itu pasti ada alasan yang melatar belakanginya, seperti itu. Jadi apapun tindakan anak pasti ada alasan di balik itu. Nah, biasanya dialog yang bisa kita lakukan yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik untuk atau termotivasi dari dalam diri. Contoh dialog yang dilakukan, apa keyakinan keras kita, seperti itu. Nah, bisa dibaca. Mungkin saya gambarkan secara umum aja tentang segitiga restitusi. Jadi misalkan contoh ada anak mungkin yang terlambat tadi ya, misalkan terlambat tadi kita lihat beberapa kali dia terlambat. Terus kita tanya, kita panggil, kita tanya kenapa. Kita pakai yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Kenapa kamu terlambat? Gini-gini, kita dengar cerita dia, kita berdialog. Oh, nggak apa-apa. Terlambat itu memang tidak baik, tapi semua orang pasti pernah terlambat seperti itu. Nah, kita tenangkan dulu dia. Oh, ternyata nggak cuma saya. Jadi identitasnya stabil lagi dia. Sudah sudah kembali lagi ke tadi yang pribadi yang salah atau kalah. Jadi pribadi yang menang, seperti itu. Identitas baik seperti itu. Oh, Bapak juga pernah terlambat kok. Jadi membuat terlambat itu bukan suatu kesalahan yang nggak bisa dimaafkan atau tidak bisa diperbaiki, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke setelah menenangkan identitas, menstabilkan identitas, kita kembali ke validasi tindakan salah. Kita mengulang pertanyaan lagi. Bapak yakin pasti kamu punya alasan terlambat ya, seperti itu. Bisa juga kita improvisasi atau emang kamu bangun kesiangan. Atau kamu tadi bantu orang tua ya di rumah ya, makanya kamu lambat seperti itu. Nanti dia akan bercerita, oh ya Pak tadi saya ini, atau saya kesiangan Pak karena tadi malam harus gini, seperti itu. Kalau murid saya di kelas 6 itu ada si Dila itu kan, saya tanya kenapa kamu terlambat terus, karena dia pagi bantu ibu ngangkut dagangan dulu katanya. Seperti itu. Nah, mereka akan bercerita ke kita, kalau sudah dapat kita memvalidasi tindakannya. Bukan kita mengiyakan tindakannya. Pertama, oh iya nggak apa-apa. Tapi tetap kita bilang, itu kira-kira baik apa enggak? Seperti itu. Tindakan itu baik apa enggak menurutmu? Kalau seperti itu terus gimana? Dampaknya buat kamu apa? Dampak buat Bapak apa? Seperti itu. Kita tanyakan. Kemudian baru kita menanyakan keyakinan. Kira-kira boleh nggak seperti itu? Kalau seperti itu yang tadi ya. Kalau seperti itu terus nanti gimana jadinya? Nah, baru kita tanyakan solusinya. Kira-kira menurut misalkan Dila tadi, menurut Dila supaya Dila nggak terlambat lagi gimana? Solusi bukan dari kita, tapi kita tawarkan ke mereka. Nah, di situ kita akan menstimulus anak untuk bernalar kritis, merefleksi dirinya dan membuat rencana tindak lanjut buat dirinya, seperti itu. Nah, jadi itu tentang segitiga restitusi. Next lagi Bu Nisa di sini. Nah, di sini ada ini tugas saya demonstrasi kontekstual di modul 1.4 di mana penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi bisa disimak dulu. Nah, ini enggak ya? Jangan lihat faktanya ya. Nah, di sini yang kasus pertama, Rafael bermain bola saat jam istirahat sama teman-temannya, yang dia nendang bola kekencangan sehingga kena kacanya pecah. Nah, itu. Kemudian yang kasus kedua itu saat jam pembelajaran dan jam istirahat, di mana Dayat sering berteriak-teriak dan berkata kasar ke temannya, seperti ya ucapan-ucapan yang tidak baik lah, tidak sopan seperti itu. Nah, di sini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi katanya ini sudah
Ini kebelat balik sih. Jadi di sini bapak nggak cari Sesuai ya? urutan. Bapak cuma cari gimana masalahnya biar Kadang kalau kita mendapatkan yang siswa kadang lupa Pak ngomong apa. berbuat salah. Jadi apa manusiawi ya, ya. Tadi agak main bolanya gimana sih? Ngabung, terus Tadi kan menstabilkan identitas. Nah di sini kita apa tadi? Yang kedua validasi tindakan yang salah. karena tadi takbir, kalau pengen takbir, apa emosi, terus kenapa ada yang oh berserembut, kemudian nendang kekencangan lewat bawahnya sampai kena. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi bapak yakin pasti. Atau seneng ya? Ini tadi itu potong-potong berapa kali? Seneng ya. Jadi nendangnya kekencangan gitu ya. Kira-kira main bolanya pas nggak tempatnya enggak? Harusnya mainnya di mana? Iya di lapangan. Jadi tempatnya lebih aman ya kan? Nggak kena kaca, jadi nggak apa kan? Kacanya nggak pecah. Iya berarti. Nah kira-kira solusinya gimana ya guys supaya masalah ini selesai? Kira-kira nanti main bolanya di mana guys? Nah, di lapangan ya supaya tidak mengenai ini bersihin lagi udah ya dan bersihin. Kenapa saya harus bersihin supaya tidak kena tadi jadi berarti kedepannya aku main bolanya mana kan? Supaya aku ya itu ya kasih tahu teman-temannya nanti ya kasih tahu apa namanya aturan kita kan sudah jelas ya gimana aturan itu aturannya gimana iya main bolanya di lapangan bola kita kan ada yang bola ya nah karena mengadakan Suara bola ribet makanya kok ya. jadi ada kita di itu biasanya main bolanya di ajak temannya main di ada teman-teman ayo kita main bola jangan main di situ nanti kena kaca berbeda bisa kan ya gitu ya ya nah, nanti berarti agak harus lebih berhati-hati lagi kalau main sekarang bahaya ya enggak ya masih ya berarti ya ini kabarnya. Nah, tadi bapak dapat laporan dari teman ya. Pada tadi di kelas ngomong asal, benar ya? Kenapa? Nah, asal. Tadi yang di sama pinang tadi. Ada istilah-istilah ngomong asal. Toxic. Nah, Pak. Jadi gini ya, di sini kita nggak cari siapa yang salah ya, siapa yang benar, tapi kita pengen menyelesaikan masalahnya. Nah, Bapak tahu semua orang pasti pernah salah, ya kan? Bapak kan kenapa sih daya kok ngomongnya kasar kayak gitu? Bercanda, emang kok bercanda ya? Terus kenapa dari temannya begitu terus? Nah jadi gini ya, Bapak Dayat boleh kok ngomong apa aja boleh, ya. Tapi tetap harus diingat harus pakai bahasa yang baik dan sopan. Nah, kira-kira gimana supaya masalah ini nggak terulang lagi ya? Supaya Dayat bisa ngomongnya sopan, tidak ngomongnya toksik lagi. Gimana kira-kira?
bapak yakin kalau oke itu sama tadi ya buat bercanda. Kenapa bercanda tadi itu menurut saya senang seru. Oh, Terus kenapa bercanda tadi? sekarang. Satu kemudian tadi ya kalau bicara Oh, jadinya. kira-kira kayak kelas kita kemarin apa ya? Sopan, tertib, apa lagi? Lalu, ini sudah sesuai nggak sama keyakinan kita tentang kesopanan ya? Kira-kira gimana sih Dayat rencana Dayat mau merubahnya supaya tidak terulang lagi? Tidak berkata-kata bisa ya? Rencana gimana? Tidak berkata-kata. Kalau ada teman yang lebih bikin Dayat nggak suka, bikin Dayat jengkel, bicaranya gimana? Ya, caranya gimana? Bicaranya. Yang caranya gimana? Nah, seperti itu nanti ya. Nanti pakai bahasa yang saya ya. Oke, terima kasih. Mantap. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga garis posisi yang saya terapkan di kelas. Jadi paling enggak ya kurang lebih itulah gambarannya, walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kehilafan di sana sini, tapi minimal ya itulah tadi gambarannya seperti itu. Kita ajak mereka berdialog, tanyakan alasannya, kemudian kita tanyakan mereka kira-kira solusinya seperti apa. Dan diharapkan itu nanti bisa membuat murid kita jadi lebih bertanggung jawab dengan tindakan mereka seperti itu. Daripada kita yang langsung menghukum seperti itu. Atau ini ada sedikit cerita kemarin di materi kami juga. Ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak selamanya baik seperti itu. Kalau hukuman itu nanti anak-anak yang bersalah sudah pasti dihukum kan. Kalau sudah keseringan dihukum, nanti ibaratnya dia jadi kebal atau apa bahasa kita babal seperti itu. Jadi terbiasa. Kalau paling nanti hukumannya push up, kalau paling nanti bersihkan WC. Nah, seperti itu. Jadi dia acuh-acuh dia. Karena dia sanggup menjalani hukumannya. Yang penting saya dihukum seperti itu. Nah, ternyata kalau itu kita sudah memahami semua kan, wajar aja ini. Tapi ternyata penghargaan pun, ujian pun bisa jadi hukuman. Jadi misalkan ada anak yang baik berprestasi seperti itu atau berperilaku baik, kita kasih penghargaan, kita kasih upah, oh kamu sudah baik seperti ini, oh kamu sudah baik seperti ini. Itu di sisi lain dia bahagia, dia senang, tapi anak yang lain akan merasa dia tidak diacuhkan, tidak dipedulikan gitu. Cuma yang berprestasi aja yang saya. Nah itu adalah sebenarnya hukuman yang paling menghukum itu sebenarnya seperti itu, membuat anak merasa tidak berdaya, tidak ada tidak ada artinya. Tambah lagi nanti kamu gini-gini sama orang tuanya di rumah kan, seperti itu. Nah itu hukuman yang paling menghukum daripada hukuman. Ada juga nanti anak yang biasa dapat penghargaan tiba-tiba nggak dapat penghargaan lagi, nah mereka merasa kecewa. Kenapa ini? Kenapa kok kemarin aku dapat hari ini kok enggak, ini gini. Nah itu bisa seperti pisau bermata dua. Di sisi lain dia bisa saja termotivasi untuk lebih baik, di sisi lain bisa jadi dia malah turun semangat. Nah, ngapain? Terus ada lagi yang misalkan hari ini yang kita kasih penghargaan, teman yang lain termotivasi berbuat baik, ingin dapat penghargaan juga, pengakuan dari guru, tapi di saat itu kita lupa nih kasih penghargaan. Pasti anak yang tadi protes, kenapa kemarin dia gini dapat aku kok enggak, seperti itu. Akhirnya nanti akan guru pilih kasih gini-gini, akan jadi masalah lagi. Dan harapan kita anak-anak berperilaku positif atau berperilaku baik itu bukan karena mengharapkan imbalan ataupun menghindari hukuman, tapi
memang benar-benar dari motivasi intrinsik dia, seperti itu. Nah, kalau ada permasalahan, kita disarankan untuk menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi, karena itu bisa menguatkan karakter anak, mana harapannya bisa memulihkan profil belajar Pancasila, seperti itu. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini mau lanjut sesi tanya jawab atau gimana? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, karena sudah meluangkan waktunya di siang-siang yang sangat panas dan menggoda sekali untuk tidur ya. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, atas apresiasi kerjasama dan partisipasinya. Selamat siang. Siap. Silakan.